Halo adik-adik, selamat datang di acara Tralala Trilili. Yeay, buat teman-teman yang tahu acara itu fix Anda udah tua. Yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi. Bersama gua guys, Faisal Saltif, wedding photographer, commercial videographer, dan aslinya adalah bapak-bapak dari 2 anak nih guys. Udah sana, ngaji dulu, ngaji. Pada ganggu bapaknya kerja aja ngaji. Langsung diusir aja guys, karena kali ini kita mau kedatangan seorang tamu jauh-jauh nih guys, dari planet Bekasoy. Jadi tuh dia naik roket. Dan kenapa nih coba ala-ala Meksiko gini, ada warna merah, ada warna hijau, karena dia juga mempunyai usaha di bidang kuliner gitu guys. Oke deh, langsung kita panggil aja Mas dari Bekasi. Silakan Mas Ebi, silakan masuk. Halo. Mantap. Nih ada nggak tos ala-ala Meksiko gitu ada nggak? Nggak ada sih. Oh, ada. Belum. Ada cium tangan. Oh, cium tangan. Silakan duduk Mas Ebi. Oke, thank you. Widih, jauh-jauh nih dari Bekasi nih. Kejauhan. Berapa Nyawanya lama? setengah jatuh di jalan. Waduh, setengah jatuh di jalan ya. Tapi ngeliat yang cakep-cakep gitu jadi melek nggak tuh? Bisa. Oh, bisa. Apa yang itu sih yang paling cakep tuh, Mas? Oh iya benar. Ngomong-ngomong udah keluarga belum? Belum sih. Oh, apalagi belum Ya. kan. Ini udah siap Mas di Pinang dia dengan Oh, yang mana bismillah. nih? Boleh? Yang ini nih, yang bandel banget nih, Mas. Oh gitu, kelihatan sih. Nah, kalau Mas Ebi ini nama aslinya siapa, Mas? Nama aslinya Febriansyah Latif Tianto. Ada Latifnya juga? Ada Wah, Latifnya sama kayak kita, saya sama Latif nih. Biar nggak terlalu itulah. Latif kan artinya itu penyayang ya? Iya, Tuh, bisa Lip. penyayang, bisa Penyayang, baik Lip. hati. Tuh, gitu. the best dah, Lip. Kalau gua kan udah ada 2 anak. Kalau Mas Ebi ini profesinya apa? Profesi banyak sih ya, Oke. serabutan aja. Widih, tapi yang pengen dikenal sama orang tuh apa? Yang pengen dikenal pengangguran aja sih. Pengangguran. Jadi kalau kegiatan sih ada di bidang fotografi juga iya, Oke. terus ada di bidang dagang lah ya. Kalau bisnis kayaknya terlalu gimana gitu. Jadi ada di usaha dagang juga ada. Oke, dagangnya apa tuh kalau boleh tahu? Yang sekarang jalan sih karena efek pandemi kemarin sisa tinggal yang kebab Meksiko ini. Widih, sisa kebab Meksiko berarti Iya. sebelumnya ada banyak gitu? Banyak sih enggak, tapi ada lah beberapa. Wih, cakep juga dong. Tapi kuliner semua atau beda bidang? Kuliner ada sekitar 2 atau enggak 3 lah. Kuliner ada 3, sisanya ada bidang-bidang lain kayak lighting, lampu-lampu gitu, macam-macam ada. Oh, sewain lighting gitu. Lebih ke ini sih, kayak kan sekarang anak-anak muda tuh pada suka motornya yang alis-alis gitu, seperti gitu juga. Oh, pas banget nih ngaber-ngaber. Iya. Pas nih. Oh, gitu. Iya, Ada nih anak juga ngabers di sini. doyan motor juga. Oh. Bapaknya punya bengkel tuh. Oh, gitu. Cocok banget Bisa kan. lah Udah. kerja sama ya. Gua ada nomor bapaknya lagi langsung ini. Kerjasama ininya, padahal mah dibalik itu silaturahmi ya kan, biar sering ketemu aja. Oh, tapi pas pandemi jadi ini deh terpaksa harus Harus dipilih-pilih yang mana yang mau kira-kira jalan. bisa bertahan gitu, yang baik untuk kantong. Jangan terlalu Oke. dipaksain gitu. Tapi itu berarti ngebayar karyawan gitu kan ya? Iya, Wih, cakep juga nih. beberapa lah. Nah, sebelum kita obrolin tentang usaha-usaha Mas Iya. Ebi nih, kita coba nih kulik sebelumnya. Berarti kan Mas Ebi nih videographer. Iya, videographer. Oke, videographer apa nih seringnya? Seringnya sih ke couple session gitu ya, kayak pre-wed, wedding gitu. Oke. Di vendor Alter Image. Oh, jadi sama kayak tamu kita minggu sebelumnya itu satu vendor sama Mas Rizky ya, Iya, tamu podcast Nubis Habis sebelumnya tuh. Iya, benar-benar. Oke, kalau nggak salah kan ketemunya tuh di sebuah kelas fotografi ya? Iya, benar. Wih, cakep nih. Di sana emang dijodohkan di sana. Oh, dijodohin di sana. Nah, itu awal mulanya ikut kelas tersebut gimana tuh, Mas Ebi? Kecebur sih ya, kebetulan temen tongkrongan itu saya tongkrongan baru kebetulan, nggak sengaja ternyata circle itu fotografer semua isinya. Wih deh. Terus karena waktu itu lagi di sela-sela cuti kerja, jadi bingung mau ngisi kegiatan apaan, udahlah akhirnya ikut sekolah itu. Oke, itu baru pertama kali belajar foto video? Enggak sih, kalau untuk belajar yang bener-bener fokus iya, tapi emang sebelumnya udah bukan ngejalanin sih, udah hobi foto. Oh, udah hobi foto, ada kamera? Ada kamera. Oke, nah itu belajarnya ini aja pas masa apa SMA atau? Enggak sih, pas masa kerja. Oh, jadi emang pas punya duit, nabung Iya. beli kamera. Iya. Kerja di mana Mas kalau boleh tahu sebelumnya Mas? Sebelum yang cuti itu tuh.
waktu yang cuti itu masih proses kerja di Jepang sih. Widih, mantap juga nih. Jadi bisa bahasa Jepang dong? Ya dikit-dikit. Oke, apa namanya? Dikit-dikit lancar. Sombong. Di bidang apa tuh di Jepang itu? Di Cakep banget. pabrik biasa sih. Oke. Pabrik. Ngurusin apa? Produksi apa? Ngurusin produksi itu ngekrum lah. Ibaratnya kalau anak kampers juga biasanya ngerti tuh. Wih, sejalan yang berkilauan, banget. berkilauan gitu. Wih, deh, ngekrom ya ngekrom biasa gitu. ngurusin Motor apa mobil? Enggak sih, lebih tepatnya kalau aku di besi-besi gitu sih. Oh, oke. Yang penting berbahan besi, lebih ke besi-besi konstruksi. Oh, oke. Itu bisa dapat kesempatan ke sana gimana? Ya coba-coba aja, kebetulan beruntung keterima. Ya itu singkat juga sih sebenarnya dibanding sama orang yang sebenarnya ikut proses itu normal tuh biasanya bisa makan waktu paling cepat setahun. Baru bisa berangkat. Kebetulan itu lagi beruntung aja. Gue lagi beruntung, ya prosesnya lancar, 6 bulan berangkat. Oke, itu sebelumnya status pendidikan lo apa? Apakah lulusan Sebelumnya apa? lulusan sih sebenarnya SMA. Tapi waktu ikut Oh, bukan STM malah? Bukan. Gue kira anak STM Sama gitu. sekali nggak ada bidang-bidang teknik, Oh, nggak ada nggak ada sama bidang sekali. teknik, jadi Iya. benar-benar SMA, jurusannya IPA lagi? Enggak sih, Oh, IPS, IPS, justru. oke. Jadi benar-benar kalau di bidang teknik, di bidang keilmuan tuh nggak ada sebenarnya. Jadi buat teman-teman di sini juga kayaknya buat motivasi diri juga. Oke. Jangan apa ya, jurusan sekolah jangan terpaku dengan itu juga gitu. Jadi kalau emang sebenarnya ada keinginan, kemauan pasti nyampe aja sih sebenarnya gitu. Padahal sebenarnya waktu proses ke Jepang pun syarat utamanya itu lulusan teknik. Tapi karena nggak ada, tapi iseng-iseng coba aja, tetap keterima kok. Oh. Nggak, dari lulus SMA itu sampai yang ke Jepang itu berapa tahun? Apa langsung? Enggak sih, nggak langsung. Gua lulusan 2011, ke Jepangnya itu berangkat 2014. Sebelumnya udah kerja di beberapa PT. Oh, sempat gitu. kerja di beberapa. Tapi lulusan SMA tuh? Lulusan SMA. Oh, oke. Ya, emang bisa dibilang hoki juga, tapi di situ emang udah keinginan juga sih sebenarnya. Maksudnya walaupun iseng-iseng berhadiah, tapi ya ini aja coba aja gitu. Padahal kan sebenarnya masuk PT juga standarnya harus STM biasanya. Iya, makanya kok bisa gitu. Emang beruntung Keren aja juga. sih. Mantap. Terus apa namanya, ya kerja di beberapa perusahaan tuh sampai nemu peluang ke Jepang itu dikasih taunya? Dikasih taunya nyari-nyari, terus kebetulan sebelumnya juga saudara sempat ada yang pernah kerja di sana. Oh, oke. Jadi nanya info lah, prosesnya gimana. Udah diikutin, jalanin, ternyata lancar-lancar aja. Kalau ini kan anak-anak SMK nih, jurusan multimedia nih, kan mereka juga dipersiapkan sama sekolah tuh untuk langsung kerja. Mungkin bisa lebih detail nih, Mas Ebi, untuk kerja ke luar negeri itu apa aja sih yang dibutuhin tuh? Yang dibutuhin pertama niat. Oh, Karena niat ya pastinya bener-bener prosesnya itu nggak gampang. Oke. Prosesnya bener-bener kayak waktu gue ke Jepang itu semi militer lah. Wih, semi militer. Karena prosesnya itu harus ada uji fisik segala macam. Wih, ada uji fisiknya segala. Ada harus tes lari 3,5 kilo. Serius? Ada push up, ada harus sit 3,5 up. kilo lumayan gitu-gitu tuh. ada. Lo yang tidur-tidur aja agak susah tuh. 3,5 kilo Iya, ngelilingin apa? Ngelilingin lapangan bola itu berarti berapa kali ya? Oh, Sekitar gila. lupa. Benar, 3 kali tuh. Oke, terus apa lagi tadi selain lari? Push up Push 35. up. Itu cewek juga apa? Iya, cewek juga. Tapi cewek biasanya dikasih keringanan. Tapi waktu itu kebetulan waktu angkatan gue nggak ada cewek, jadi gue nggak tahu gambarannya gimana sih kalau yang cewek. Kalau yang cowok tuh kayak gitu, setelah lari langsung harus push up 35 kali, langsung sit up. Abis push up, sit up. Langsung itu proses. Makanya waktu tes tuh ambulan sama tabung oksigen semua udah ready di sana. Oh, sekeras itu ya, Iya, seketat sekeras itu ya. Kepala harus botak lah, belajar hampir 24 jam. Oke. Bener-bener bisa melek 24 Belajarnya jam. belajar apa? Terutama belajar bahasa Jepang. Oh, oke. Jadi emang disiapin dasarnya dulu ya. Nah, jadi buat kalian yang mau ke Jepang jangan pede kalau skill bahasa Inggris kalian bagus, karena orang Jepang pride dengan bahasanya. Oh. Jadi mereka bangga dengan bahasanya, mereka nggak belajar bahasa Inggris, dia maunya kalau mau kerja sama ya pakai bahasa Jepang. Oh, gila, mantap juga ya. Kalau untuk secara biaya gimana Mas, kisaran? Biaya, nah itu kalau ini kebetulan program pemerintah ya. Waktu itu gua cuma habis di biaya pribadi doang paling. Biaya pribadi ya rate-nya sekitaran maybe 20 juta lah. Dari awal sampai berangkat. Oh, oke. Harus ada dana tersebut gitu ya. Itu nggak langsung ya. Itu kan selama 6 bulan proses
kayak beli buku lah, kayak makan kita itu diasramain segala. Oh, itu Selama diasramain. di asrama uang jajan kita, uang beli buku, uang beli baju gitu. Itu mungkin sekitar 20 juta. Oh, itu yang kalau program pemerintah. Iya. Karena ada juga program swasta kayak misalnya gue punya perusahaan di sini, perusahaan penyalur bekerja sama dengan orang yang punya perusahaan di Jepang, jadi menjalin kerjasama itu kalau kita biasanya nyebutnya jalur swasta gitu. Oh, Itu biasanya budget yang disiapin sih rata-rata 35 sampai 50 juta. Oh, lumayan ya. Iya. Oke. Terus akhirnya 6 bulan lo latihan kayak gitu, berangkat itu. Berangkat, beruntung lah. Karena biasanya ada juga tuh yang besoknya pengen berangkat nih, hari ini udah dapat paspor, visa segala macam udah ready. Kebetulan besoknya berangkat, ada aja yang di cancel. Ada yang proses pembelajaran itu sampai 2 tahun. Nah, kalau perusahaannya ditentuin atau kita bisa milih sendiri sih. Oh, kalau emang bagiannya kita nggak suka, kita bisa nolak, tapi kebanyakan rata-rata karena kita takut lama ya prosesnya, jadi yang ada aja kita. Oh, yang ada aja sikat gitu ya. Sikat. Oke. Ada ini nggak sih kayak ini kan industri yang pabrik gitu ya, manufaktur. Ada kreatif gitu nggak? Kreatif sih untuk saat ini belum pernah denger sih. Oh, belum pernah denger ya. Kalau ada gue pengen tuh. Sama, pengen banget. Karena emang dari beberapa apa ya, kalau ngelihat dari BTS, tim produksi media di sana kayaknya unik aja gitu. Iya, sama kan, SOP-nya, attitude-nya bagus-bagus sih kayaknya. Oke. Terus pas berangkat ke Jepang ditempatin di mana? Waktu itu daerah mana? Di daerah Hiroshima. Hiroshima itu pegunungan nggak atau pantai apa? Pegunungan ada karena Jepang negaranya kecil juga ya, jadi di Hiroshima juga tetap ada gunung. Oh, ada gunung, ada pantai juga. Oke. Di tempat ini di mana? Di Hiroshimanya itu di daerah terpencil sih rata-rata. Jadi buat kalian yang pengen kerja di Jepang, satu lagi jangan berharap di Jepang itu kalian bisa ke Tokyo kapan aja, ke Osaka kapan aja ngelihat bangunan-bangunan besar itu. Buang mimpi itu dulu. Karena biasanya perusahaan itu kayak di Indonesia aja, ke daerah produksi itu biasanya di mana, kayak di Cibitung segala macam. Nah, itu biasanya dia daerah terpencil ya. gitu. Jadi tapi akses ke sana mesti naik kereta cepat gitu-gitu. Iya. Oh, oke. Enggak, maksud gua ditinggalinnya tuh di mana, di Asia Asrama atau rumah? Oh, kebetulan perusahaan punya apartemen sendiri. Jadi enak dong ya apartemennya. Jadi ya standarnya sana apartemen sih. Kalau di sini ya kan standarnya kontrakan. Tapi ya sama aja sih sebenarnya. Ber-AC atau apa ya, gimana? harus ber-AC karena kan negara 4 musim ya. Oh, kalau musim dingin, kalau nggak ber-AC, AC-nya kan bisa anget, bisa panas gitu kan. Terus kalau ini maaf gue potong. Kalau gue kan sering nonton Doraemon ya. Iya. Nah, Doraemon kan tidurnya pakai kasur gitu. Nah, kalau itu selalu kerja pakai kasur gitu atau kasur biasa? Kalau dari perusahaan dapatnya yang kayak gitu. Sisanya kalau kita punya duit mau upgrade sendiri bisa. Oh, oke. Tapi disediainnya emang kayak Doraemon gitu ya? Orang Jepang pun rata-rata begitu. Oh, oke. Gitu. Karena di sana untuk tanah yang mahal banget ya? Wah, mahal banget. Makanya orang di sana yang punya rumah itu fix orang berduit. Oke. Karena rata-rata mereka tinggal di apartemen. Oke. Nggak mampu beli rumah. Gitu. Terus pas kerja di situ langsung kerja kah atau ada pelatihan lagi di sana? Waktu baru berangkat langsung kita pelatihan dulu sebulan. Oh, pelatihan dulu. Pelatihan lagi sebulan di asrama lagi, nggak bisa keluar lingkungan, pokoknya bener-bener dikurung. Kita nggak bisa gerak ngapa-ngapain, nggak bisa. Kayaknya ngelihat pemandangan kota aja cuma dari atas apartemen gitu. Cuma ngeliat ya. Wah, lampu nih seru nih, lampu banyak gitu kan di tengah kota gitu. Iya, cuma gitu doang. Makanya biasanya setelah sebulan pelatihan di sana, sebelum dikirim ke perusahaan tuh ada dikasih jeda waktu sehari buat free time. Oh, ada free time-nya. Nah, itu cuma sehari doang ya. Sehari doang. Teman-temannya orang Indonesia atau campur dari negara mana aja? Kalau di Indonesia pas di sana pelatihan sana itu biasanya kita gabung sama orang Vietnam dan Thailand. Oh, oke. Tapi rata-rata paling banyak sih Indonesia. Oh, rata-rata banyak. Kalian orang Indonesia harus pede karena bisa dibilang orang Indonesia di sana diacungi jempol kinerjanya. Oh, kenapa tuh? Daya tangkap rata-rata daya tangkap orang Indonesia di sana bagus-bagus sih. Oke. Perbedaannya ini menurut pengalaman gue ya. Orang yang udah kerja 7 tahun di sana setara dengan orang Indonesia yang kerja baru 7 hari. Wih, serius loh. Serius. Segitu lemotnya orang-orang sana. Bener segitu lemotnya. Itu pengalaman pribadi gue ya. Jadi mungkin teman-teman juga ada pengalaman yang beda, tapi itu pribadi di perusahaan gue yang gue bener-bener jalanin. Bahkan kalau udah mulai masuk sebulan, bisa jadi orang yang 7 tahun itu
nanya ke kita, ini cara kerjanya gimana. Parah juga ya. Tapi syaratnya kalian harus serius pas kerjanya gitu. Oke. Ya namanya juga kerja di negara orang kan ya. Benar. Terus kalau secara pendapatan mungkin bisa kasih bayangan nih Mas, siapa tahu anak-anak SMK ini ada yang tertarik nih. Buat motivasi ya. Yo, kan pengen tahu tuh. Pendapatan yang udah pasti itu 2 digit lah. Wih, serius? Serius, 2 digit dan mungkin rata-rata itu di angka belasan ya. Angka belasan. Dan gue beruntung sih, perusahaannya termasuk perusahaan yang baik, Royal juga. Jadi udah dari awal tuh bisa kepala 2 mungkin. Mantep juga ya. Cuman biaya hidupnya? Biaya hidup makan tergantung kita. Makan dikasih? Enggak, kita masak biasanya. Untuk menghemat biasanya kita masak. Karena sekali kita jajan di luar juga sebenarnya nggak terlalu mahal juga sih ya. 100-200 ribu juga udah cukup untuk sekali makan. Kayak Yoshinoya. Mahal sih itu 100-200 ribu. Kita di sini sekali makan Padang 12 ribu. Oh iya juga sih ya. Ada 10 ribu malah. Ada bener ya. Segitu ya. 100-200 ribu. Tapi kalau kita masak sendiri tuh, ini pengalaman pribadi gue juga. Gue pernah lagi ngirit-ngiritnya pengen ngetes. Sengirit-ngiritnya untuk makanan utama ya. Karena gue biasanya borosnya itu di kehidupan luarnya pas main. Kalau makan tuh gue bisa nahan, jadi biasanya gue pengeluaran per bulan 1,5 sampai 2 juta. Wah, hemat bener dong ya buat makan. Oke. Standar kan? Kayak di sini mirip-mirip ya kan. Oke. Terus pas kerja itu berapa hari liburnya tuh? Libur kita kerja normal aja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Benar-benar Sabtu Minggu libur tuh ya. Tapi biasanya ada lemburan juga. Tapi kalau di Jepang kan karena Jepang itu pada penggila kerja ya. Banyak karyawan yang meninggal karena kelelahan serius banyak. Jadi pemerintah Jepang ada pembatasan jam lembur. Jadi biasanya ada yang sebulan cuma 42 jam boleh lemburnya. Ada yang maksimal banget itu 82 jam. Jadi dibatasin. Mungkin gara-gara itu ya mereka sekarang menjadi kekurangan ininya, balitanya ya. Balita lebih kalau kekurangan balita itu karena tidak ada ini fun fact juga ya. Karena ini dari pengalaman gua juga nanya ke teman-teman karena kita bertanya-tanya tentang itu kan. Gua tanya ke teman gua, kenapa nggak mau punya anak? Karena biaya hidup mahal. Jadi mereka untuk biaya hidup sendiri aja susah, apalagi buat ngebiayain anak-anak mereka gitu. Jadi mereka lebih memilih nggak nikah dan nggak punya anak. Oke. Sampai sekarang TK-TK pada kosong gitu. Bener-bener kosong. Bener-bener ya gitu. Tapi uniknya kalau orang Jepang ada yang pengen punya anak itu bener-bener mereka sayang banget gitu. Jadi mereka komitmen. Jadinya kalau emang dia udah mutusin punya anak, mereka bakal ngerawat dengan baik-baik gitu. Terus kalau emang mereka merasa belum siap, mereka benar-benar jaga jangan sampai punya anak gitu. Oke. Terus kalau dulu liburannya kemana tuh? Liburan itulah enaknya. Masih muda ya waktu itu. Ke sana ya bisa udah keliling Jepang lah. Kecuali Hokkaido ya. Hokkaido karena daerah. Itu di mana? Hiroshima. Hiroshima itu hampir ujung bawah. Hiroshima tuh kan yang dibom atom kan? Iya, benar, Hiroshima. Itu boleh ditinggalin? Boleh, udah boleh. Udah boleh. Nah, di Hiroshima ada fun fact-nya, waktu itu dites, ini daerah udah aman belum untuk ditinggalin, dites dengan kelinci. Jadi ada beberapa pulau disebutnya Pulau Kelinci. Itu di situ karena dites nih. Itu daerahnya udah aman belum. Nah, kelinci ditaruh beberapa di sana. Akhirnya malah bagus berkembang biak, akhirnya jadi pulau tersendiri. Udah aman Pulau berarti Kelinci. gitu ya. Baru boleh ditinggalin lagi oleh manusia. Berarti ke Shibuya gitu? Iya, udah pasti. Wih, mantep banget, pengen banget tuh gua ke Shibuya. Kecuali Hokkaido sih yang belum. Karena selain transportnya juga mahal, udaranya dingin banget sana. Jadi kalau ibaratnya lagi winter gitu musim dingin, mungkin bisa minus 20 mungkin. Minus 20? Ya, mungkin. Ini AC cuma 20, itu minus 20 itu gue ya? juga karena belum pernah kesana, jadi gue tahu katanya doang ya. Dingin banget sih itu. Gue belum ngerasain. Yang jelas kalau di daerah biasa aja, Hiroshima itu termasuk daerah yang nggak terlalu dingin. Itu kalau lagi musim dingin minus 8. Nah pas lagi kerja di situ udah mulai bisa foto atau gimana? Semenjak punya kamera sih. Gara-gara kerja di Jepang itu? Gara-gara kerja di Jepang, punya duit, beli kamera, bener-bener nol lah, bener-bener nol. Karena orangnya
gua orangnya masih bengong ya. Udah gitu dipikir-pikir kapan lagi nih ke Jepang. Udahlah belajar untuk mengabadikan momen gitu. Akhirnya nekat beli kamera di sana. Oh, akhirnya apa tuh kameranya? Di sana. Kamera pertama 60D Canon. Oh, Canon 60D. Harga berapa, masih inget nggak? Di Jepang berapa tuh Canon 60D? Lupa sih ya. Di bawah 5 atau di bawah 5? Oh, di bawah 5 tuh ya. Di bawah 5. Oke. Langsung pakai lensa kit? Enggak dong, langsung L. Wih, gokil. Karena hemat ya duitnya ya. Iya, karena beli L apa, lensa yang mana? 1740 apa? Enggak, 2470-nya. 2470. Oke. Terus dipakai deh tuh ya buat dipakai benar-benar dari nol buat belajar, terus mulai agak-agak kesini isu mirrorless ini udah mulai kuat nih. Udah. Itu tadi maaf tahun berapa ya pas di Jepang? Waktu itu beli kamera pertama 2015. Oke, 2015. Iya ya. Mirrorless kalau nggak salah mulai hype-hype-nya tuh 2017-an deh. Iya, 2016 akhir lah. Itu ISO mirrorless itu udah ada, akhirnya coba-coba beli lagi A6000. Oh, A6000 di sana juga. Di sana juga. Baru tuh pastinya. Baru. Waktu itu beli udah ada secondnya kok. Oh, udah ada secondnya. Karena itu waktu masih coba-coba juga, makanya 60D-nya pun belum dijual gitu. Oh, baru nambah gitu ya. Kok asik gitu. Terus kebetulan ada pas udah mulai nyaman dengan mirrorless ini. Ya udahlah, akhirnya lepas aja nih Canon ke junior gitu. Junior yang baru datang ke Jepang, akhirnya dilepas, junior juga suka. Oh ya udah. Jadi sekarang jadi mirrorless. Jadi benar-benar ada kamera, tempat juga bagus loh, stok foto banyak deh tuh ya. Banyak banget. Asik banget. Kadang-kadang bingung milihinnya. Apalagi apa namanya? Atmosfer di Jepang tuh langitnya beda banget ya gitu beda ya. Banget, emang beda banget sih. Oke. Yang jelas nggak ada isu polusi kayak yang sekarang di Jakarta ini. Nah, kalau di Jepang itu buat foto candid orang di jalan itu gimana, Mas? Nah, ini unik juga Jepang karena sangat menjaga privacy ya. Iya, karena kan handphone aja harus ada suaranya kan. Betul. Suara shutternya. Betul. Nah, gimana kalau motoin orang di Jepang? Jadi itulah makanya gua itu terjun pertama di apa ya, genre atau apa disebutnya, yang street lah ibaratnya gitu. Karena gue menemukan keunikan tersendiri di situ untuk hunting di Jepang. Unik sih ya, karena senior waktu itu hunting bareng didatengin sama polisi. Oh, sampai didatengin polisi. Karena ketahuan bener-bener secara belak-belakan gitu, moto anak kecil gitu. Oh, moto anak kecil, dikira mau ngapain gitu. Iya, akhirnya didatengin polisi, disuruh, oh yaudah ini kalau emang tujuannya bener, nggak buat apa-apa, yaudah yang penting ini dihapus ya tolong. Gitu. Oh, oke. Jadi kalau di sana sangat menjaga privasi, jadi kalau kita mau nge-capture wajah orang tuh ya tricky sih, sedikit tricky. Oke. Terus berarti lu motoinnya apaan? People, orang. Tapi tetap ya dengan trik-triknya deh. Dengan trik-trik tersendiri. Oh, oke. Kalau gue pribadi, untungnya belum ada kasus apa-apa. Ada ini nggak sih, sering ada acara hunting gitu nggak sih, hunting bareng gitu, foto di model? Di sana sih sebenarnya fotografer sering ya bikin event gitu, anak-anak Indonesia terutama, perkumpulan gitu ya. Tapi kalau gue orangnya lebih senang sendiri sih ya. Karena gue kan mau fotoin orang yang berkarakter, ini rata-rata orang Jepang itu kan penyendiri ya. Iya. Kalau gua hunting rame-rame itu justru malah mengundang pertanyaan nggak sih ke orang Jepangnya gitu. Makanya gua lebih senang sendiri. Tapi kayak untuk modelan gitu pun ada. Acara hunting gitu ada. Karena kan asik tuh pasti tuh motoin orang Jepang. Paling sharing, cuma ketemu, silaturahmi, udah sisanya gua hunting sendiri. Hunting sendiri. Bener-bener sendiri, pure. Karena gua juga suka momen-momen di saat orang tertidur tuh. Kita kan bertanya-tanya, saat orang tidur itu Jepang ngapain ya kegiatannya gitu. Di tengah-tengah kota yang segitu crowdednya itu sebenarnya pemandangannya kayak gimana gitu. Jadi rata-rata gue hunting mulai dari jam 12 bisa sampai jam 6 atau nggak jam 7 pagi. Serius lu? Begadang gitu jadi? Iya. Pas kerjanya pas libur kali ya? Pas libur. Widih, jam 12 malah baru keluar? Iya. Cocok banget sama anak PKL gue, juga ada yang suka keluar malam, Mas. Oh gitu. Yang ngabers tadi bukan? Iya, yang ngabers tadi suka banget keluar malam tuh. Tiba-tiba bikin status lagi di jalan mana gitu. Kayak jodoh. Oke, terus apa yang lu dapat hasil gambar-gambarnya? Fotonya tuh? Banyak sih ya. Kosong aja dong ya? Apa banyak yang mabok gitu? Oh, banyak banget dong. Oh. Unik banget, bener-bener unik. Kota yang tadinya siangnya padat, terus malamnya kosong itu ada. Terus gua
ngelihat orang-orang Jepang namanya di sana mabuk-mabukan halal ya. Jadi ada yang tidur di tengah jalan mabuk. Bukan halal, dibolehkan. Iya, dibolehkan gitu. Sorry. Terus itu benar-benar ada ya di pinggir jalan segala macam orang tepar gitu. Banget sih, unik-unik. Tapi ini kriminal gimana? Kan malam-malam lu jam 12 baru keluar. Itu kerennya Jepang itu kriminal bisa gue bilang zero ya. Serius? Karena nggak pernah ada yang hunting gue nggak pernah digangguin apa-apa. Mungkin ada yang jamret gitu. Wah, nggak ada sama sekali. Asik Waktu banget. itu pernah pengalaman lagi hunting ngajak temen ngerasa dompetnya ditarik sama segerombolan anak muda Jepang. Tapi gue nggak ngeliat secara langsung. Yang jelas waktu itu dia lagi debat sama orang Jepang itu. Jadi karena gue nggak ngeliat langsung, jadi ya cuma tahu cekcoknya itu doang. Jadi bener-bener selama ini aman, kemana-mana sendiri aman. Terus kan Jepang tuh ada istilahnya Yakuza tuh, pernah ini nggak? Nah itulah hebatnya preman Jepang sama perbedaan preman Jepang sama preman Indonesia ya. Karena Yakuza itu kan mereka dapat pendapatan dari klub malam gitu, terutama pendapat terbesar ya, uang pajak keamanan lah ibaratnya kalau di sini. Dimana kalau kafe itu sepi, nggak ada pengunjung kan, otomatis pajak yang didapat Yakuza sedikit. Iya, betul. Makanya tugas Yakuza itu melindungi pengunjung agar pengunjung suka makin sering datang ke bar tersebut, pendapatan bar semakin gede, uang keamanan semakin gede. Malah gitu. kayak begitu ya. Kalau di sini kan malah diusik nih. Iya, digangguin diusik, kan. akhirnya orang yang pengen berkunjung jadi males ya kan. Iya. Kalau di sana kebalikannya. Kalau parkiran di sana gimana? Parkiran gimana tuh untuk maksudnya bayar parkir? Iya, bayar parkir gimana? Kalau ada abang-abang yang tiba-tiba nongol gitu. Mesin sih. Oh, mesin semua ya. Nah, kita biasanya kalau parkir mobil udah ada pas mulai masuk sensor ngebaca ada penyanggah ban. Ntar kalau kita mau buka lagi tinggal ada nomor parkir berapa, kita masukin koin, kita masukin nomor parkir, penyanggah itu turun gitu. Oke. Mungkin jadi harusnya nggak juga ada digituin kali gitu. ya. Nggak ada abang-abang penjaga parkir yang pas dateng nggak ada, pas pulang tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba nongol ya. Oke. Terus apa namanya? Berapa tahun tuh akhirnya jadi kerja di Jepang? Kurang lebih 6 tahun ya. 6 Dari tahun. 2014 pulang 2020 akhir Oh, Desember. malah pas pandemi dong. Iya, benar-benar pas pandemi. Itu karena habis kontrak atau apa? Kontrak sih habis iya, tapi emang ditawarin perpanjang juga. Malah dengan iming-iming gaji dinaikin. Tapi ya gitulah, namanya masih muda, punya ego dan idealisme tersendiri. Kebetulan semua ego di Jepang udah kesampaian, tinggal ego yang di Indonesia nih belum kesampaian. Salah satunya buka usaha itu. Oh, emang udah bercita-cita Iya, kenapa nggak di Jepang aja buka usahanya? Karena agak rumit ya. Prosedurnya untuk pengusaha, jujur Indonesia itu daerah favorit mungkin ya. Perizinan segala macam termasuk mudah loh sebenarnya. Kalau di Jepang itu rumit. Kita mau buka toko kecil aja itu laporan pajak segala macam udah harus ada. Kalau di Indonesia kan banyak banget yang buka pinggir jalan, tinggal buka aja gitu. Yang penting lapor RT juga udah aman gitu. Itu nggak lapor juga yang penting nggak selama belum diusir ya udah buka aja deh. Itu. Termasuk enak sih untuk buka usaha di Indonesia. Tapi itu kan pas pulang bulan apa? Bulan apa berarti? Desember kalau nggak salah tanggal 28 Desember 2020. Apalah itu kan udah pas pandemi berarti ya? Wah, bener. Tapi kok boleh pulang maksudnya? Sempet di-cut, sempet nggak boleh ada yang keluar masuk Jepang. Akhir tahun itu sempet dibuka lagi. Oh, pas dibuka itu. Setelah itu gua memutuskan cabut. Tapi kan itu lagi pandemi lo, kenapa tetap nekat gitu? Banyak orang pro dan kontra ya. Tapi yang jelas gua nggak membabi buta lah gitu. Udah melalui proses perhitungan yang cukup panjang untuk apa ya? Kadang-kadang ada juga yang gini, anak muda punya egonya tersendiri, pengen buka usaha, padahal perhitungan dia belum matang gitu. Ya. Kalau gua karena udah melalui proses perhitungan yang matang dan gue pede, ini udah fix gue mau cabut gitu. Kayaknya tabungannya sampai ratusan ya. Wah, enggak sih. Gila, orang pandemi pada susah kerja lu malah balik ke sini. Lebih tepatnya udah siap jatuh miskin. Miskin ya, udah menang. Udah siap drop. Terus nyampe ke sini apa langsung buka usaha? Langsung. Wih, apaan tuh usaha pertamanya? Awalnya itu sebelumnya udah sempat berjalan usaha daging ya. Daging mentah gitu. Daging mentah. Frozen impor, gitu ya? Ya frozen. Impor dari India kan. Wih, langsung mainnya impor lagi?
melalui perusahaan lain, lain. Kita hanya pemain kecil lah. Tapi kebetulan karena daging itu musim ya, bisa dibilang musiman. Untuk partai besarnya itu angka besarnya musiman. Paling kalau untuk yang hariannya itu cuma untuk nutup makan doang kan. Jadi setelah dari daging itu kayaknya udah buka toko sayang nih, akhirnya dimasukin juga frozen food lah, kayak beberapa nugget lah ibaratnya gitu. Dari situ, dan sebenarnya bisnis yang benar-benar udah dimatengin banget strateginya ya kebab Meksiko ini. Kebab pakai nasi ini. Itu jadi dari awal 2020 tuh udah buka? Bukannya 2021 karena kan 2020 akhir Desember. Jadi 2021 tuh udah ada tuh kebab Meksiko udah ada tuh. Tanggal 13 Juli. 13 lumayan, berarti udah 2 tahunan ya. Udah 2 tahunan. Itu nemu idenya? Lagi party terakhir, enggak terakhir amat ya. Pertengahan tahun 2020 ada birthday party temen orang Australia di sana. Sebelum party kebar gitu ya, kita ngisi pondasi dulu lah gitu, kita mau ngisi perut dulu, makan di restoran Meksiko. Sebelumnya udah sering dengar juga dengan makanan ini, baru bisa ngerasain hari itu tuh. Dia bentuknya kayak kebab tapi isinya nasi. Oh emang aslinya isinya nasi? Gua kira lo modif gitu. Tapi namanya itu kan burrito ya. Kata gue, pas gue menu ini dateng, gue senyum-senyum aja. Karena gue waktu itu lagi mikir, gue ntar habis kontrak mau buka usaha apa ya gitu. Kalau nggak sampai nggak punya ide, kayaknya gue bakal perpanjang tuh kontrak. Pas ngeliat makanan ini gue senyum-senyum. Dapat ide tuh ya. Kayaknya ini nih, kebab pakai nasi. Nama aslinya kan burrito. Untuk bahasa marketing aja sebenarnya menarik banget kan, kebab pakai nasi kayaknya unik banget gitu. Ya akhirnya gue branding seperti itulah. Makanya udah dengan strategi mateng, modal sekian udah gue perhitung segala macam tentang media promosinya gimana. Akhirnya ya makanya gue berani untuk berhenti dari Jepang itu, memutuskan pulang lah ke Indonesia. Tapi kan lu butuh resepnya. Iya. Kan bukan franchise kan, berarti kan yang di sini kan? Bener-bener milik pribadi lah gitu. Disitulah keberuntungan datang lagi. Ada lagi. Beruntung banget nih, kayak kita jadi temenan aja. Kayak biar gue beruntung juga nih ketularan. Karena segitu niatnya kan gua. Ada temen tiba-tiba ternyata dia mantan chef di Garuda. Ngobrol-ngobrol. Garuda yang pesawat maksudnya? Garuda kan? pesawat Bukan Garuda. Yang restoran Padang. Bukan dong. Iya. Gue tantang untuk bisa bikin makanan ini gak? Bisa. Oke nih rasanya segala macam. Akhirnya kerjasama. Kita tes food. Sebelum launching store-nya ya. Kita ini dulu tes food kayak ngasih ke teman-teman atau enggak buka pre-order gitu. Respon market bagus. Nah dari situ barulah kita buka store gitu. Tapi sebelum buka store ternyata dari pembukuan gue keuangan, si partner ini attitude-nya kurang bagus lah. Akhirnya sebelum buka di-cut, tapi resep udah gue dapet, udah gue beli secara profesional. Ini milik brand gue, jadi ini hak lu, gue kasih, gue nggak mau nyakitin orang juga ya, zolim gitu. Betul. Udahlah akhirnya pas jalan nemu lagi partner, mantan chef juga. Akhirnya dengan berpartner sama dia, beberapa menu baru keluar juga. Gitu. Mantap. Namanya apa? El Papito. Iya. Jadi pokoknya masakannya tuh Meksiko semua tuh ya? Mexican food. Jadi tadi burrito, ada apa lagi? Burrito, ada lapar gue lagi tacos. Padahal gue udah nitip guys, karena ada keperluan lain ya. Iya, ada acara lain di luar, terus nggak sempet juga jadinya. Belum buka juga store-nya. Kapan-kapan pas Bekasi deh gue. Iya, siap, kita tunggu. Burrito terus? Ada soft tacos. Itu yang kayak keripik gitu ya? Ya, soft taco itu yang bentuknya kayak setengah lingkaran gitu, soft taco. Kalau yang keripik itu nachos. Nachos, Ada juga quesadilla. Quesadilla itu bentuknya kayak pizza. Kayak pizza, tapi kan kalau pizza dagingnya segala macam terbuka ya. Ini ditutup lagi. Jadi isiannya itu bener-bener di dalam aja gitu. Jadi kayak burger pizza gitu ya? Yang paling laris apa? Yang paling laris burrito, jelas. Kebab pakai nasi. Karena kenyang banget ya. Kenyang banget. Terus kalau untuk
Ya kalau yang quesadilla ini yang pizza karena satu porsinya 4 potong, biasanya teman-teman lagi nongkrong tuh belinya itu. Iya. Banyak juga. Penggantinya martabak gitu deh ya. Bener. Wih, cakep banget. Udah ada belum Depok sini? Depok belum ada sih kebetulan. Oke, ya. ntar kita ngobrol deh lumayan nih. bisa. Belum ada ya di sini ya. belum ada. Oke, Sebenarnya makanan Meksiko ini udah ada dari dulu ya di Indonesia. Tapi untuk kalangan menengah ke atas. Nah, gue ngincer kalangan menengah ke bawah justru. Karena apa? Makanya gue branding kebab pakai nasi ini. Karena mungkin di kalangan orang kaya mereka tahu burrito itu apa. Oh iya benar juga ya. Tapi untuk kalangan menengah atau nggak menengah ke bawah ini belum tahu burrito itu apa sih. Burrito gitu. Kalau namain burrito gitu ya. Makanya gue branding dengan nama kebab pakai nasi ini. Oke. Start harga berapa emang? Start harga murah kok, cuma dari 19.000. Oh masih di bawah 20.000 deh ya? Masih di bawah 20.000. Masalah yang soft tachos ini start dari harga 13.000. Wih, masih terjangkau deh ya buat anak-anak muda. Itu dagingnya daging murni. Oke, mantap. Sayur-sayurannya pun fresh. Oke, itu basicnya pedas atau gimana? Base-nya makanan Meksiko tuh pedas. Pedas ya? Tapi udah gua sesuaikan juga sedikit-sedikit. Oke. Dan yang jelas makanan Meksiko tuh aslinya juga asem. Asem banget, yang bener-bener ngagetin asemnya. Jadi udah melalui beberapa penyesuaian lah. Emang asamnya dari mana kalau asamnya? Asamnya itu ada sour cream disebutnya. Krim asam, bener-bener emang dari namanya aja krim asam. Mereka itu di hampir setiap makanannya ada itu. Dari El Papito ini gue udah melalui beberapa penyesuaian lah. Kurangin deh tuh rasa asamnya tuh ya. Rasa asamnya dikurangin. Oke. Terus kalau misalnya ada yang minta, Mas jangan pedas, masih bisa nggak? Oh bisa dong. Oh masih tetap bisa tuh ya? Makanya kadar pedasnya juga diturunin udah. Jadi dari yang tadinya makanan Meksiko itu base-nya juga udah agak pedas. Di sini gua bikin agak flat, justru malah flat. Jadi pedasnya itu dari saus tambahan aja. Oke. Itu jualnya lo di mana? Di ruko atau apa? Booth sih. Sekarang yang sisa karena efek pandemi kemarin ya. Sisa tinggal yang di alun-alun Bekasi. Booth kayak gerobak gitu atau bukan? Booth yang stay gitu ya? Booth kontainer. Oke. Sempet berapa banyak? Baru 4 sih. Sempat sampai 4. Oke. Baru 4, tapi ya efek pandemi lumayan berasa juga sih. Padahal bukannya waktu pandemi, tapi yang Delta dan Omicron ini benar-benar nggak kebaca sih pergerakannya. Benar-benar ngagetin ya, jadi ngedrop ya. Iya. Oke, terus yang sekarang kira-kira kenapa masih bisa bertahan tuh? Tempat lokasinya bagus kah? Yang jelas dengan perjuangan juga ya. Karena ini kan tempat tongkrongan ya, alun-alun sebenarnya. Waktu itu tuh udah parah banget sebenarnya. Tapi dengan tabungan yang ada berusaha dipertahankan lah. Karena gue tahu prospeknya sebenarnya bagus, tapi karena emang lagi ada musibah gini ya, jadi tetap gue pertahankan walaupun sempet bener-bener tutup itu sebulan 2 bulan ya, sempet tutup karena bener-bener udah parahnya orang nongkrong nggak bisa di sana, polisi selalu standby, suruh pada pulang, suruh pada pulang, ya udahlah. Nah semenjak coronanya mulai mereda segala macam, baru kita buka lagi. Karena pendapatannya bisa dibilang stabil lah kalau yang di alun-alun ini. Gitu. Makanya yang dipertahankan yang di sana. Ya mudah-mudahan sih makin bertambah lagi gitu ya. Amin. Membaik lagi. Terus kalau kemarin kan minggu lalu tuh gue ngobrol-ngobrol tuh sama Rizky, kan lo join bareng nih ya di Alter Image tuh ya. Iya. Nah ini kan selain Alter Image juga kalau gue nggak salah lo sampai bikin PT ya berdua ya? Benar. Kenapa langsung seniat itu tuh? Karena bisnis nggak ada yang bercanda ya. Nggak ada yang bercanda ya? Iya. Oke. Kalau kita mau dapat duit yang serius, ya ngejarnya juga harus serius kan. Kalau kecuali ngejarnya receh-receh, mungkin ya udah sambil bercanda juga bisa gitu ya. Tapi lebih tepatnya karena bentuk keikhtiaran lah ya. Benar-benar pengen fokus gitu ya. Biar pendapatannya intinya biar berkembang secara baik lah gitu. Makanya diputusin untuk dijadikanlah ini perusahaan gitu secara legal. Sejak kapan itu? Sejak 2022. Awal tahun. Awal tahun 2022 didirikan ya lumayan nekat juga sih sebenarnya. Dan lagi kenapa sebenarnya untuk di bidang jasa ini
untuk menghilangkan trust isu klien lah. Oke. Karena klien pasti menemukan kita itu di media sosial kan. Ya. Kalau kita nggak ada base-nya, nggak ada kantornya, otomatis mereka bakal ragu dong. Ya. Nah, makanya itu gue putuskan untuk dijadikan legalitasnya yang benar, terus kantornya juga base-nya benar. Jadi semakin percaya pasti klien gitu. Oh, oke. Dengan kita menawarkan, ibaratnya kita deal-dealan dengan klien di media sosial, mereka belum pernah ketemu, tapi mereka harus bayar DP kan? Iya, ragu. Agak aneh gitu kan. Iya, untuk menjalin kepercayaan aja ke klien. Gitu. Berarti ada kantornya sih atau ada di sini? Kantornya. Base-nya juga lucu sih di Tangerang sebenarnya. Jauh dong. Jauh. Karena tim yang selalu standby di sana. Oh, kalau gua kan sama Rizky orang lapangan ya. Jadi gue yang bagian keliling-keliling yang emang bisa standby di sana, ya udah kita dekatkan ke dia gitu. Biar dia fokus di kantornya, gue bagian keliling-keliling sama Rizky gitu. Ini apa namanya? Ada studio apa enggak? Studio sih nggak ada. Kalau studio kita sampai saat ini masih bekerja sama sih sama beberapa partner aja gitu. Oke. Tapi sebenarnya awalnya itu kita kebanyakan sebenarnya sih outdoor. Tapi karena pandemi kemarin juga dan musim lebih tepatnya kan 2021 atau 2022 musim tuh nggak jelas ya. Ntar lagi siang panas-panasnya tiba-tiba hujan gitu. Mungkin klien untuk menghindari kerugian ya, jadi klien sekarang lebih banyak ke studio sih. Jadi dan akhirnya sekarang jadinya kita pun lebih banyak ke studio motretnya. Kenapa, kan lu usaha banget nih, kenapa nggak bikin studio? Itulah butuh dana yang lumayan. Ini gue bikin begini aja belum rapi-rapi. Bener. Lu juga mengalami ya Mas? Iya, ngalamin nih. Belum buat plafon, belum buat AC, waduh. Beli dekor-dekoran ya. Selagi kita masih bisa kerjasama dulu deh. Sambil ngumpulin duit, nabung gitu. Kali mungkin ada temen yang mau invest. Invest boleh ya. Bisa dong. Bisa banget nih bonus ini, burrito nanti burrito. Tiap hari ada ya. Tiap hari ada. Nyewa ruangannya atau gimana yang di Tangerang aja? Kalau yang di Tangerang ya, nyewa ruangan, nyewa workspace gitu. Oke. Lucu juga ya tinggal Bekasi. Iya benar. Ini Tangerang ya. Bisa juga tuh terapin gitu ya. Iya. Berarti kliennya kebanyakan daerah sana? Nah, emang kebetulan klien kebanyakan Jakarta Barat, Jakarta Utara. Oke. Nah, beruntung juga sih ya. Sebenarnya banyak klien kita kan Chinese juga ya. Daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu. Nah, untuk mendekatkan diri juga sih. Karena kasihan juga kalau merekanya untuk technical meeting ke Bekasi gitu, kasihan juga sih. Iya, jauh banget, males. Ini berapa nyewa ruko di sana? Lumayan. Kisaran berapa? Ada itu orang keuangan kantor yang tahu. Terus dengan punya PT itu perbedaannya ngaruh nggak sih sama sebelum sama sesudah? Karena gue belum punya nih PT ini. Untuk trust klien sih ngaruh banget. Ngaruh banget ya? Ngaruh banget. Untuk menjalin kerjasama juga ngaruh banget. Begitu kita mengajukan penawaran kerjasama tuh udah nggak dipandang sebelah mata lagi gitu. Karena ada PT-nya gitu ya? Iya, karena ada PT-nya itu. Dan ya paling PR-nya di masalah laporan pajak dan lain-lain lah itu harus aja. Rapih gitu ya? Harus rapih. Paling itu aja sih, tapi emang bener-bener ngaruh banget untuk trust, ngebangun trustnya ini ngaruh banget. Berarti lo bikin kompro-kompro gitu juga? Iya, bikin. Bikin kompro. Paling deket kapan? Gue jadwal kosong. Kita atur nanti. Kalau kekurangan kru ya. Siap nanti nih. Bisa. Kamera pakai apa? Sony sih. Timnya Sony semua nih. Sony ya. Bukan ini sih ya, bukan kubu-kubuan juga karena emang sudah terbiasa aja. Karena emang enak banget kan buat foto bisa, video bisa. Oper-operan gearnya enak. Lensanya juga makin banyak di mana-mana ya tersedia ya. Apalagi sekarang third party-nya pun udah banyak juga. Iya bener banget third party, Samyang segala macam, Viltrox, Sigma, Tamron gitu ya. Terus kalau klien-kliennya berarti kisarannya apa tuh? Kalau tadi kan wedding kebanyakan Chinese. Kalau yang kompro-kompro? Kompro itu kita baru ngerjain 1 atau 2 ya. Itu kita sih sebenarnya nggak mengkategorikan juga sih ya. Emang kebetulan lagi dapatnya juga karena ada
temen juga yang bisa mendekatkan diri ke perusahaan tersebut Iya, ya. iya. Yang Agak paling ngeri susahnya juga sih. kan itu kan jalin relasinya kan. Tapi agak ngeri juga sih kalau nyebut Oh, perusahaan-perusahaannya. iya. Ada lah. Oke. Ada. Tapi tidak bisa disebutkan ya. Karena untuk ngupdate ke story pun kita ngeri gitu. Oh, oke. Terus kalau tim ininya, editornya ada lagi? Karena kan kalau kemarin si Mas Rizky kan foto, lo video, kalau editornya? fotonya video. Kalau untuk sekarang sih masih kepegang ya, masih ke handle sendiri. Oh, lo ngedit sendiri juga tuh? Masih ngedit sendiri juga. Masih animasi, motion gitu-gitu juga? Wih, cakep juga tuh ya. Dan beruntungnya untuk saat ini sih masih yang simple-simple aja ya. Request klien masih yang simple-simple aja. Gak ada yang minta sampai animasi kayak gimana, gak ada. Paling waktu itu pernah ada penawaran perusahaan minta full animasi, jatuhnya kita lempar ke temen lagi sih. Ngesupin gitu ya. Terus kalau lo kan video, peralihan dari belajar kan waktu yang kelas di Galeri Nila Studio itu kan lo belajarnya kan foto kan tuh ya. Nah, peralihan dari videonya? Berjalan aja sih ya. Karena gue juga dulu untuk bingung juga tuh waktu pengen mulai ngedit video itu mau dilampiasin kemana nih. Akhirnya sempat buka juga YouTube channel. Sekalian keseharian di Jepang juga untuk sebenarnya vlog pribadi aja lah gitu. Oh, sempat bikin channel juga gitu. Iya, asik. Ya udah paling di situ akhirnya belajar terus jadi mau berkembang jadi ketagihan aja gitu. Gue orangnya gampang ketagihan aja. Awalnya coba-coba ya. Awalnya coba-coba ketagihan, entah ada apanya di situ di video itu tuh. Nagih sih. Jadi sekarang lo yang di videonya full nih ya? Iya, di video full. Oke. Terus nih karena udah mau sore juga, udah mau maghrib juga nih kan anak-anak PKL harus pulang nih. Iya, benar. Kita kasih pertanyaan ada aja yang mau diantar gak nih? Oh, langsung kode nih. Kalau gua kan lapar, gitu. Dia baper kayaknya. Oh, gitu. Bercanda. Oke, anak PKL terutama yang di depan kamera nih dari tadi senyum-senyum aja nih. Ada yang mau nanya nggak? Nanya nomor WhatsApp. Aduh. Kan bisa ditulis di sini. Ayo. Ada pertanyaan? Siapa yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Kak, nama aku Sofi dari SMK Putra Bangsa yang lagi PKL di Kamil Atelier ini, bimbingan ke Faisal. Ya. Mau nanya, kalau orang Indonesia yang kerja di Jepang itu ibadahnya gimana? Kayak sholat, puasa, itu tuh di situ jalaninnya kayak gimana? Pertanyaan yang bagus ya. Kayak di podcast orang ya. Menarik nih pertanyaan. Pertanyaan yang bagus nih. Yang patut disalutin sama orang Jepang tuh ya, mungkin waktu interview tuh pasti ada pertanyaan gini. Waktu proses gue inget banget ada pertanyaan. Nanti kalau waktu kerja kamu nggak bisa sholat gimana? Itu benar-benar ada pertanyaan. Itu jawaban pribadi masing-masing ya. Waktu itu sih gue jawabnya di depan mereka, membaik-baiki mereka ya kan bisa dikodok gitu. Mereka terima, makanya gue diterima gitu. Tapi setelah di lapangan, jujur mereka sangat welcome kalau kita mau, tentu dengan kita sendiri yang menyesuaikan ya. Ada jam makan siang segala macam. Tapi untuk tempat dan lain-lain, kayaknya kalau walaupun di tempat umum pun kita nggak bakal dibully kayak yang kita lihat kan kalau yang di Amerika tuh ya terutama itu kan sangat dibully ya Muslim di sana. Kalau di Jepang alhamdulillahnya welcome dan bisa dibilang Islam di Jepang itu bisa dibilang berkembang pesat sih. Makanya udah mulai banyak masjid juga di sana. Dan yang unik puasa nih. Karena puasa itu kan waktunya berdasarkan pergerakan matahari ya. Nah, subuh, maghrib itu berdasarkan pergerakan matahari yang dimana kalau musim panas itu otomatis matahari itu panjang, siangnya itu panjang. Pengalaman gue di tahun 2015 awal-awal itu puasa di sana, gue inget sahur itu jam 2:30 pagi, subuhnya karena jam 3 kurang, buka puasa jam 8 kurang. Berarti berapa jam? 3 kurang 15. Iya, karena di sana gelapnya itu baru jam 17. Karena summer kalau musim panas itu berarti gelapnya itu sekitar jam 8, setengah 9 gitu. Enaknya pas musim dingin. Karena pergerakan mataharinya cepet kan. Terik itu baru jam 7 lewat itu baru terik. Jadi sahur-sahurnya itu jam 5-an. Maghribnya itu jam
5 juga. Kira-kira 10 jam, 11 jam lah ya, sekitar segitu. Seimbang deh ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya yang sangat bagus ini. Iya, makasih juga kalau dijawab jadi banyak tahu. Iya. Asik. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Hilman Adama dari SMK Putra Bangsa yang lagi PKL di Kamila. Pengen nanya ke Kak siapa tadi Kak? Kak Ebi, kan pernah kerja di Jepang tuh kan, tahu makanan Jepang juga. Iya. Terus kenapa nggak buka makanan jualan makanan Jepang di Indonesia, tapi malah jualan makanan Meksiko ya? Nah, pertanyaan yang bagus, tapi sayangnya udah sering dipertanyakan juga sama Iya, orang-orang. iya. Karena itu tadi ya, salah satunya bisnis juga nggak mesti tentang, intinya ada pengalaman tersendiri, ada perhitungan tersendiri, ada pertimbangan tersendiri. Kenapa nggak, salah satunya itu kenapa nggak buka makanan Jepang yang jelas, karena masyarakat umum kebanyakan udah pada tahu masakan Jepang itu kayak gimana gitu. Bisa dibilang gue juga di bisnis itu F&B ini mencari tantangan sih. Karena untuk PR-nya itu untuk makanan yang unik ini susah memasarkannya. Nah di situ tuh PR-nya. Jadi gue suka dengan tantangan itu gitu, makanya gue ambil gitu. Walaupun emang agak sedikit PR ya, tapi beruntungnya gue udah ada backupan keuangan dari Alter Image juga, jadinya gue bisa fokus di F&B ini, sedangkan gue juga masih, keuangan gue masih stabil dari Alter Image ini gitu. Tantangannya unik aja sih tantangannya gitu. Oke, thank you Lip, mau ditantang. Oke. Kalau ditantang mampir hari ini ya bisa. Bisa. Martabak atau apa? Dia ini kok nggak ada masalah apa, cuma suka tidur aja. Oh. Lebih dari 20 jam ya hibernasi. Lip, beneran serius. Nanya suka motor apa? Waduh. Sama-sama ngaber. Terlalu random ya. Gak ada. Wih, mantep banget nih. Terima kasih nih pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang lucu-lucu itu. Mantep banget ya, padahal biasa aja nih. Buat mereka mantep. Oh iya sih. Jangan dilupakan, mereka masih iya, SMK. benar. Mereka kan Semangat adik-adik. iya, semangat adik-adik supaya bisa kerja di Jepang ya. Iya. Atau bisa buka usaha sendiri gitu Iya, kan. betul. Kalau buat lo sendiri ada apa nih ke depannya, pengen buka usaha makanan lainnya atau Alter Image tuh ada arahnya kemana gitu? Planning ada, kalau untuk yang bisnis F&B ada planning, tapi belum bisa diumumkan karena masih terlalu raw. Mentah ya. Strateginya masih terlalu raw, produknya juga masih belum matang. Kalau untuk Alter untuk saat ini lagi fokusnya sih ya melebarkan sayap lagi sih. Jadi kita mau, karena bisa dibilang Alter itu random ya, kliennya itu ada yang minta fotoin, jadi nggak fokus di couple session gitu. Oke. Jadi mungkin kedepannya gue bakal bikin jadi ada divisinya masing-masing, biar lebih fokus gitu. Iya. Karena nggak mungkin yang tadinya dari couple session, Instagramnya couple session, tiba-tiba gue isi juga dengan corporate, kan nggak mungkin gitu. Jadi mungkin gue rapihin di situ. Oke deh kalau begitu, karena waktunya juga sudah semakin gelap nih, anak-anak PK harus pulang. Kita tutup dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Edi. Oke deh, terima kasih guys setelah menonton video gue ngobrol-ngobrol di podcast Nubi Sabi bersama gue Faisal Satif, ditemani Ebi. Oke, kalau begitu terima kasih telah menonton guys. Ciao. Oke.